Kalau kita buka Al-Quran, isinya kan ribuan ayat, puluhan kisah, dan banyak banget tokoh-tokoh penting. Tapi pernah kepikiran nggak sih? Dari semua nama yang disebut, ternyata cuma ada satu loh nama perempuan yang disebut secara eksplisit. Siapa dia? Yuk kita bedah kisah Maryam, wanita pilihan dalam Al-Quran. Yap, bener banget. Cuma satu. Bukan istri Nabi, bukan juga ibu dari nabi-nabi yang lain. Cuma Maryam binti Imron. Fakta ini aja, wow, udah nunjukin betapa spesialnya posisi beliau kan? Dan gak cuma itu, satu surah penuh. Surah ke-19 dalam Al-Quran itu dinamain pakai namanya, Surah Maryam. Ini kan sebuah kehormatan yang luar biasa banget. Jadi pertanyaannya, kenapa sih beliau ini begitu dimuliakan? Oke, kita bahas lebih dalam yuk. Kisah Maryam binti Imran ini tuh sebuah perjalanan iman, ujian, dan keajaiban yang komplit. Biar kita benar-benar paham kenapa statusnya begitu unik, kita harus lihat langsung perjalanan hidupnya. Dan kita mulai dari kelahirannya yang udah istimewa dari sananya. Nah, semuanya itu berawal dari sebuah nazar dan silsilah keluarga yang mulia. Jadi Maryam ini bukan orang sembarangan. Beliau lahir dari keluarga Imran, keluarga yang sangat terhormat. Tapi yang lebih menarik lagi, kisah kelahirannya sendiri itu udah penuh sama tanda-tanda dari Tuhan. Jadi ceritanya begini, ibunya yang dalam riwayat namanya Hannah itu bernazar, "Ya Allah, anak dalam kandunganku ini akan aku serahkan untuk berbakti sepenuhnya di Baitul Maqdis, rumah suci di Yerusalem ya." Tapi yang lahir ternyata anak perempuan. Nah, di zaman itu kan gak lazim ya perempuan dapat tugas kayak gitu. Tapi luar biasanya, Allah justru menerima nazar itu dengan cara yang terbaik. Setelah itu, Maryam diasuh sama pamannya, Nabi Zakaria. Dan beliau nggak dibesarkan seperti anak-anak lain. Beliau itu tumbuh di dalam mihrab, semacam ruang ibadah khusus yang terpencil. Jadi bayangin, sejak kecil hidupnya itu ya cuma untuk ibadah, bener-bener menjauh dari dunia luar. Nah, disinilah keajaiban pertama mulai kelihatan. Jadi setiap kali Nabi Zakaria nengok Maryam di mihrab, beliau tuh selalu kaget, kok ada makanan yang aneh-aneh. Maksudnya, ada buah-buahan yang lagi nggak musimnya. Waktu ditanya, Maryam, ini dari mana? Jawabannya selalu sama, dan ini dicatat di surat Ali Imran ayat 37, makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Wah, ini udah jadi bukti awal banget kan, betapa istimewa hubungannya dengan Sang Pencipta. Jawaban Maryam yang seyakin itu nunjukin imannya yang luar biasa kuat, padahal usianya masih muda. Nah, kalau keajaiban kecil kayak gini aja udah jadi bagian dari hidupnya, kira-kira keajaiban apa lagi yang lebih besar yang menunggunya di depan? Oke, disinilah kisah Maryam benar-benar mencapai puncaknya. Dari dalam kesendiriannya di mihrab, beliau akan menerima sebuah pesan yang bakal mengubah takdir umat manusia untuk selamanya. Malaikat Jibril datang menemuinya. Tapi bukan dalam wujud aslinya, melainkan dalam bentuk seorang laki-laki yang sempurna. Coba deh kita bayangin betapa kagetnya Maryam, seorang wanita suci yang hidupnya cuma di tempat ibadah, tiba-tiba di hadapannya ada seorang pria. Dan kabar yang dibawa Jibril ini benar-benar di luar nalar. Kabarnya adalah Maryam akan melahirkan seorang putra yang suci, Isa Al-Masih, yang kelak akan jadi tanda kekuasaan Allah buat seluruh umat manusia. Ya jelas Maryam kaget kan? Beliau langsung nanya, gimana mungkin? Aku kan belum pernah disentuh laki-laki manapun. Tapi Jibril menegaskan, bagi Allah hal itu sangat mudah. Nah, setelah menerima kabar luar biasa itu, justru disitulah ujian terberat Maryam dimulai. Coba pikirin, hamil tanpa suami di zaman itu kan sesuatu yang mustahil diterima masyarakat. Dan beliau harus menghadapi semua ini sendirian. Di momen inilah kita lihat kontras yang luar biasa antara penderitaan dan rahmatnya. Di satu sisi, bayangin, Maryam merasakan sakitnya melahirkan sendirian, jauh dari siapapun, di bawah sebatang pohon kurma. Pasti rasanya putus asa banget, tapi di sisi lain, Allah nggak pernah sedetik pun meninggalkannya. Justru di saat itu, Allah memerintahkan dia untuk menggoyangkan pohon kurma sampai kurma-kurma matang berjatuhan. Terus, Allah juga mengalirkan sungai kecil di dekatnya buat minum. Ini nunjukin banget ya, kalau di tengah ujian yang paling berat sekalipun, pertolongannya itu selalu dekat. Oke, setelah melahirkan, Maryam dapat satu perintah ilahi lagi yang sangat spesifik. Apa itu? Beliau harus puasa bicara. Jadi beliau sama sekali nggak boleh membela diri, nggak boleh menjelaskan, nggak boleh berdebat sama kaumnya yang, ya kita tahu, pasti bakal menuduh yang bukan-bukan.
Terus gimana dong cara dia membela diri? Nah, disinilah letak keajaibannya. Pembelaannya itu datang bukan dari mulut Maryam sendiri, tapi dari mujizat yang jauh lebih besar. Bayinya, Isa, yang masih di dalam buayan, akan berbicara untuk membersihkan nama ibunya. Wow! Jadi bukti kesuciannya itu datang langsung dari sumber keajaiban itu sendiri. Kisah Maryam ini nggak berhenti cuma sampai kelahiran Isa loh. Al-Quran mengabadikan karakternya sebagai teladan abadi. Bukan cuma buat perempuan, tapi buat seluruh umat manusia. Yuk kita lihat gelar-gelar apa yang Al-Quran berikan buat beliau. Ada 3 gelar utama yang disematkan Al-Quran pada Maryam. Pertama, Siddiqah. Artinya, seorang wanita yang imannya lurus, yang membenarkan sepenuhnya semua tanda kebesaran Tuhan. Nggak ada ragu sama sekali. Kedua, Qonitoh. Ini artinya wanita yang super taat, khusyuk, dan patuh dalam ibadahnya. Fokusnya cuma ke Allah. Dan yang ketiga, Al-Mustafa, yang artinya adalah yang terpilih. Beliau dipilih dan disucikan di atas semua wanita di zamannya. Keren banget kan? Ketiga gelar ini benar-benar merangkum siapa itu Maryam. Jadi apa sih intinya? Apa yang bisa kita bawa pulang dari kisah ini? Kisah Maryam itu simbol dari banyak hal. Simbol keteguhan iman saat semua orang meragukanmu. Simbol kesabaran yang luar biasa waktu dihujani fitnah. Dan yang paling penting, bukti nyata bahwa kuasa Allah itu ya jauh di atas logika manusia. Dan pada akhirnya, kisah Maryam ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita semua, yang relevan banget sampai hari ini. Pertanyaannya adalah, gimana caranya sebuah kisah dari zaman dulu tentang ujian berat seorang wanita bisa jadi simbol universal tentang ketahanan, tentang iman dan tentang kekuatan saat menghadapi cobaan yang rasanya mustahil. Nah, itulah warisan Maryam, warisan yang terus menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.